Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak kelas 6, pada hari ini Bapak ingin menyampaikan materi tentang beriman kepada hari akhir. Anak-anak Bapak, selain daripada Allah itu semua disebut makhluk. Langit itu makhluk, bumi makhluk, planet Merkurius, Venus, Jupiter, bumi yang kita tinggali ini disebut makhluk. Manusia, jin, malaikat, hewan sekalipun juga disebut makhluk. Jadi setiap makhluk itu pasti akan hancur, pasti akan binasa, pasti akan mati. Sementara sifatnya, termasuklah bumi kita ini anak Bapak. Bumi kita ini juga akan hancur, juga akan terjadi di satu masa bumi ini tidak ada lagi. Bumi ini artinya dikiamatkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bumi ini kiamat, tempat tinggal kita ini kiamat, dan kita pun yang ada di dalamnya juga tidak ada di dunia ini, maka pada saat itu berakhirlah kehidupan di dunia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan anak-anak Bapak adalah, karena bumi ini bisa kiamat, bisa hancur, bisa kekal, kapankah kiamat itu terjadi? Adakah satu orang yang tahu kapan kiamat itu terjadi? Jawabannya tidak. Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi anak Bapak. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang kita harapkan syafaatnya, yang pada saat itu tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Artinya, kalau ada yang memprediksi kapan terjadinya hari kiamat, wajib tidak percaya. Jangan diimani. Anak-anak Bapak, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat, maka mulai saat ini jangan tebak-tebak kapan terjadinya hari kiamat. Tapi, anak-anak Bapak, hari kiamat itu digambarkan oleh Rasulullah dengan tanda-tanda. Tanda-tanda itu diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak, sebelum kita memasuki tanda-tanda hari kiamat atau hari akhir dan tahapan-tahapan hari akhir, Bapak ingin membahas terlebih dahulu, apakah yang dimaksud dengan hari akhir itu? Hari akhir artinya adalah hari akhir dari kehidupan dunia, berakhirnya kehidupan dunia. Hari akhir disebut juga dengan hari kiamat. Hari akhir pasti disebut dengan hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari di mana kita dibangkitkan dari kubur. Hari kebangkitan dari kubur. Maka anak-anak Bapak, hari akhir atau hari kiamat ini yang sering kita hafalkan pada masa TK, dan di saat kita kelas 1, kelas 2 pasti kita sudah hafal tentang hari akhir. Kenapa? Hari akhir atau hari kiamat termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang rukun iman yang kelima. Baik, dari mana kita bisa mendapatkan bahwasannya hari akhir ini adalah rukun iman yang kelima? Ini terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Bunyinya adalah fa'akhbirni anil iman, qala antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya, Jibril berkata, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka kata Rasulullah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kitab-kitab Allah, wa rusulihi, rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, hari
akhir atau hari kiamat. Kemudian yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, qada dan qadar. Baik anak-anak Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang hari akhir atau hari kiamat yang bisa Bapak sampaikan. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir ini ada dua, anak Bapak. Ada berapa? Iya, ada dua. Tanda-tanda hari akhir ini ada dua. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan yang kedua adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Apa saja tanda-tanda kecil hari kiamat? Tanda kecil hari kiamat yang pertama adalah semenjak diutusnya Nabi SAW. Semenjak diutusnya Nabi SAW sebagai Rasulullah. Itulah tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian tanda-tanda kecil hari kiamat yang kedua adalah kebodohan tentang agama ini merajalela. Kita lihat anak-anak Bapak. Sekarang lagi ngetren anak SMA ditanya tentang rukun Islam, tapi mereka tidak tahu. Sekarang lagi ngetren anak SMP, SMA ditanya tentang rukun iman, tapi mereka tidak tahu. Artinya apa? Kebodohan tentang agama ini merajalela. Apatah lagi saat ini anak sekolah tidak boleh bertatap muka dengan gurunya. Maka ini sungguhlah menyedihkan bagi kita umat Islam. Ini tanda kiamat kecil yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak terjadinya gempa bumi di mana-mana, di Aceh, di Palu. Banyak terjadi gempa bumi, tidak hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada. Itu tanda kiamat kecil yang ketiga. Kemudian yang keempat, waktu terasa singkat. Coba kita lihat anak-anak Bapak. Sebentar saja udah pertama kita pagi, kemudian sebentar saja rasanya sudah siang, sebentar saja sudah sore, kemudian malam. Sehari berlalu, seminggu, setahun, tidak terasa waktu itu. Nah, itu adalah tanda kecil daripada hari kiamat. Anak-anak Bapak, banyak lagi tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian tanda besar. Tanda-tanda besar hari kiamat adalah datangnya Imam Al-Mahdi. Datangnya Imam Mahdi. Imam Mahdi nama aslinya atau nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah. Itu tanda besar hari kiamat yang pertama. Kemudian setelah itu datangnya Dajjal, manusia yang kita kenal bermata satu, yang pada saat itu sekuat apapun iman kita, kalau pada saat ini kita tidak membuat amalan-amalan, alhamdulillah anak SD itu Robani sudah ada amalan-amalan yang kami ajarkan, yaitu saat sholat, sebelum salam kita mengucapkan doa yang biasa kita lantunkan, dan kita membiasakan untuk menghafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir pada surah Al-Kahfi. Anak-anak Bapak, itu tanda besar hari kiamat yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkan Nabi Isa. Untuk apa Nabi Isa diturunkan Allah? Untuk membuktikan bahwasannya ajaran Nabi Muhammad SAW itulah ajaran agama yang benar, yaitu agama Islam yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tanda kiamat besar yang selanjutnya, yang keempat adalah turunnya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang kelima berhembus angin sepoi-sepoi, yang keenam matahari terbit dari arah barat, dan yang terakhir yang ketujuh adalah keluarnya dabbah. Dabbah itu adalah hewan melata yang bisa berbicara. Nah, anak Bapak, itulah tanda-tanda hari kiamat kecil dan tanda-tanda hari kiamat besar. Kemudian yang terakhir adalah tahapan-tahapan hari kiamat. Tahapan-tahapan hari kiamat di sini di buku kita nanti bisa kita lihat ada 6. Yang pertama adalah alam kubur. Setelah kita berakhir dari dunia ini, setelah hari akhir atau hari kiamat ini terjadi, maka pada saat itu tahapan-tahapan hari kiamat yang pertama adalah alam barzakh, yang kita kenal dengan alam kubur. Setelah itu hari berbangkit atau yaumul ba'ats yang kedua. Yang ketiga adalah dikumpulkanlah kita seluruh manusia, mulai manusia yang pertama mati di dunia ini, yang bernama bukan Nabi Adam, tapi anaknya Nabi Adam, di antara Qabil dan Habil. Siapakah dia? Iya,
Baik, jadi mulai dari manusia pertama mati sampai yang terakhir mati dikumpulkan di padang mahsyar. Itu yang ketiga. Kemudian tahapan hari kiamat yang keempat, kita diadili oleh Allah di mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu Allah lah hakim yang seadil-adilnya, ditampakkan segala perbuatan kita selama di dunia. Kemudian yang kelima, saat itu kita melewati titian sirat. Bagaimana melewati titian sirat? Padahal titian sirat itu adalah 7 kali lebih tipis daripada sehelai rambut kita. Rambut kita satu helai dibelah 7. Bagaimanakah tipisnya? Tentunya kita tidak akan selamat kalau bukan karena amal soleh kita. Kemudian yang terakhir, setelah kita melewati titian sirat, disitulah ditentukan apakah kita masuk ke dalam surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan, ataukah kita masuk ke dalam nerakanya Allah yang penuh dengan ketidakenakan, ketidaknyamanan, dan tentunya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik anak-anak Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka tugas kalian di rumah adalah hafalkan apakah yang dimaksud dengan hari akhir, pengertian hari akhir, dan hadisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hafalkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Dan yang ketiga poin-poinnya saja yaitu alam kubur atau alam barzakh, kemudian hari berbangkit sampai surga dan neraka. Poin-poinnya saja. Ya. Tahapan baik, ada 3 tugasnya. Yang pertama, hafalkan pengertian hari akhir dan hafalkan hadisnya. Insya Allah kita bisa. Kemudian yang kedua, hafalkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Dan yang ketiga, hafalkan tahapan-tahapan hari kiamat. Baik anak Bapak yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah kelas 6, ini harus sudah kita kuasai. Ya. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dengan baik, menghafalkannya dengan baik. Akhirnya nanti saat kita sudah bisa menghafalkannya dengan baik, kita memiliki sifat rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, dan lain sebagainya. Sifat-sifat tercela tidak ada dalam diri kita, karena kita yakin hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan kita tetap istiqomah menjaga iman kita. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa kepada Allah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa semoga virus corona atau COVID-19 ini segera berlalu, kita bisa bertatap muka secara langsung seperti mana biasanya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.